Jadi dibutuhkan perangkat internet itu sangat diperlukan untuk zaman sekarang. Dengan tuntutan zaman semakin ke belakang, semakin hari itu kan sudah seperti kebutuhan pokok, Pak. Tanpa menggunakan sarana seperti itu seakan terkesan pembelajaran itu tersendat. Seperti biasa, saat matahari telah menampakkan diri, siswa-siswi SMP Negeri 3 Omben di Desa Kamundung, Kabupaten Sampang Madura mulai berdatangan di sekolah. Bapak dan ibu guru pun dengan sukacita menyambut generasi penerus bangsa ini tepat di gerbang sekolah. Menyambut siswa-siswi di gerbang sekolah memang baru diterapkan SMP Negeri 3 Omben sejak Muawanah dipercaya untuk menjadi kepala sekolah pada 15 September 2022. Menurut Muawanah, ini adalah cara untuk mendisiplinkan murid dan agar guru mengenal murid-murid secara dekat. Siswa-siswi kemudian langsung menuju lapangan sekolah untuk melakukan apel pagi dan mendengarkan arahan dari kepala sekolah. Muawanah memang baru 1 tahun menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Omben. Sebelumnya, Muawanah mengemban amanah sebagai kepala SMPN 2 Sokobana yang berjarak hampir 40 km dari pusat kota Kabupaten Sampang. Meski relatif belum lama memimpin di sini, Muawanah telah membuat sejumlah pembaruan, mulai peraturan hingga pelaksanaan proses belajar di sekolah. Salah satunya adalah praktik pembelajaran dengan digitalisasi yang memanfaatkan jaringan internet. Muawanah adalah salah satu guru dari daerah pelosok Indonesia yang mendapatkan kesempatan yang diselenggarakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau Bakti-Kominfo yang bekerja sama dengan Balai Layanan Platform Teknologi atau BLPT Kemendikbudristek. Pelatihan itu membuka matanya terhadap potensi besar yang bisa didapatkan dan dilakukan oleh sekolah dalam melakukan praktik mengajar dan belajar menggunakan teknologi berbasis internet. Saya itu mengikuti BIMTEK itu 2 kali, Pak. Pertama itu di Surabaya pada bulan Agustus tahun 2022 itu 1 tahun yang kemarin seperti itu. Di sana itu sama sebenarnya materi tapi lebih lengkap yang di Jakarta, mendatangkan narasumber dari Kalimantan. Saya juga waktu di Surabaya dulu, Pak, saya ceritakan ya. Karena awal dari BIMTEK yang saya ikuti, waktu itu banyak sekali ilmu yang saya dapat, Pak. Jadi dibutuhkan perangkat internet itu sangat diperlukan untuk zaman sekarang. Setelah mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh Bakti-Kominfo untuk tingkat provinsi di Surabaya pada Agustus 2022, Muawanah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti BIMTEK lanjutan yang diselenggarakan oleh Bakti-Kominfo bersama BLPT Kemendikbudristek di Jakarta pada Juni 2023. Muawanah bercerita, pengalamannya mengikuti bimbingan teknis dari Bakti-Kominfo pada kali kedua semakin memperluas wawasannya di bidang digitalisasi pendidikan. Ya mungkin dari keaktifan saya dari awal semua kegiatan yang saya ikuti, kan saya orangnya kalau kalau enggak ngomong ngantuk sehingga materi enggak masuk. Akhirnya alhamdulillah saya terpilih menjadi peringkat keempat se-Indonesia seperti itu, Pak. Banyak sekali ilmu yang saya dapat sehingga saya pulang ke sini, teman-teman yang belum tahu sama sekali apa itu kurikulum merdeka, akhirnya sedikit ya enggak pas 100%, masih butuh pelatihan-pelatihan lain. Berbekal ilmu dan wawasan baru perihal digitalisasi pendidikan yang didapat dari BIMTEK Bakti-Kominfo, Muawanah dengan segera menginstruksikan guru-guru di sekolahnya agar memanfaatkan teknologi internet untuk pendidikan. Muawanah memiliki visi peningkatan keahlian guru dalam penerapan pembelajaran digital akan memiliki dampak positif bagi siswa-siswi sekolahnya.
Berbekal 18 unit komputer dan 40 unit tablet berbasis Android, para guru dan murid kini mulai terbiasa melakukan kegiatan belajar dengan teknologi. Meski jumlah gawai masih terbatas, proses belajar dan ujian sudah bisa dilakukan dengan perangkat digital. Menyiasati jumlah gawai yang terbatas ini, sekolah mengatur penggunaannya dalam sesi, dan siswa menggunakan fasilitas tersebut secara bergiliran. Ya itu memang PR besar buat kita. Saya kan di sini juga kebetulan kurikulum, Pak. Jadi kita tuh harus jalan. Pemerintah menekan kita harus jalan juga pembelajaran, tapi juga keterbatasan fasilitas, kemampuan anak-anak dan ekonomi warga kan kayak gitu. Para siswa tetap antusias dan merasa senang karena bisa mengikuti proses belajar dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet. Hal yang sudah menjadi kelaziman di sekolah-sekolah di daerah terpencil. Sepertinya menggunakan teknologi sekarang ini lebih mempermudah saya di dalam belajar. Mencari jawaban dari internet itu mudah, tapi tidak semudah menggunakan teknologi sekarang ini. Merdeka kurikulum belajar itu pakai lebih enak pakai teknologi, terus disesuaikan dengan siswa-siswanya. Pemanfaatan internet di SMPN 3 Omben juga diterapkan pada sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan agenda sekolah. Muawanah mengakui sekolah yang dipimpinnya masih secara bertahap menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum yang berorientasi pada pendekatan teknologi digital ini adalah buah inisiasi dari Kemendikbudristek pada 2022. Untuk bisa menjalankan program Merdeka Belajar secara penuh, SMPN 3 Omben harus melakukan proyek inovasi pendidikan yang memiliki manfaat baik bagi sekolah secara umum ataupun bagi guru dan peserta didik secara khusus. Proyek inovasi sekolah ini pun mengandalkan pemanfaatan internet mulai tahap penyusunan hingga tahap publikasi. Di tangan Muawanah, kini SMPN 3 Omben bisa memiliki 2 proyek inovasi sekolah yang dijalankan bersama-sama, yaitu Smartigo yang bergerak di bidang keagamaan dan Sakera yang merupakan inovasi pendidikan di bidang kesehatan jasmani. Iya, Smartigo dan Sakera. Karena saya di sini itu belum 1 tahun, Pak. Iya. Jadi yang pertama Smartigo, awal-awal saya 3 bulan di sini itu tilawah yang saya tekankan. Karena basic anak di sini itu sudah punya dasar. Kan mayoritas anak itu mondok. Yang kedua Sakera. Sakera itu senam yang disesuaikan dengan musik. Iya di YouTube. Di YouTube itu suruh lihat, misalnya senam Sampang Hebat Bermartabat seperti ini. Terus ada senam JJS seperti ini. Terus ada senam lagi yang umum pucu-pucu seperti ini. Akhirnya sama anak-anak, oh ini Bu yang cocok dengan musik itu. Diambil satu-satu terus dipadukan. 2 inovasi pendidikan tersebut juga diikutsertakan dalam Bazar Eksplorasi Investasi Pendidikan 2023 yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Sampang. Tujuannya untuk memaksimalkan kreativitas sekolah terkait perkembangan teknologi dan digitalisasi. Di tahun kedua ini kami kembangkan kualitasnya dengan kami angkat judulnya Eksplorasi Investasi Pendidikan. Saya berharap bahwa anak didik kita ini keluar dari satuan pendidikan atau sekolah tidak hanya sekedar membawa selembar ijazah, tapi sudah membawa bekal untuk mereka melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau mereka akan berada di kehidupan masyarakat. Bazar Eksplorasi Investasi Pendidikan Kabupaten Sampang 2023 diramaikan oleh 57 stand yang terdiri atas sejumlah sekolah di Kabupaten Sampang, mulai tingkat TK PAUD, sekolah dasar, hingga tingkat SMP atau sederajat. Banyak inovasi penggunaan teknologi digital yang dihadirkan oleh sekolah-sekolah ini
sebagai realisasi kurikulum merdeka. Karena keterbatasan itu tidak menghalangi kita untuk berkarya atau untuk mengajar anak-anak. Berlokasi di daerah yang masuk Provinsi Jawa Timur, tak berarti sekolah-sekolah yang berada di pelosok Pulau Madura telah memiliki fasilitas yang memadai. Teknologi digital berbasis internet memang sudah diterapkan dalam kegiatan belajar di sekolah, dan banyak sekali pembaruan yang dilakukan sebagai buah dari adaptasi. Namun, berbagai keterbatasan tentu masih menjadi kendala. Keterbatasan sosial ekonomi, budaya, jaringan internet, dan jumlah guru yang dapat mengajar dengan pendekatan teknologi menjadi tantangan. Eka Martina, guru matematika sekaligus penanggung jawab di bidang penerapan kurikulum di SMPN 3 Omben Sampang, mengaku banyak perbedaan saat mengajar di pelosok desa dibanding ketika dirinya masih menjadi pengajar di sekolah rintisan bertaraf internasional. Perbedaan signifikannya itu sangat berbeda. Ya, yang pertama ya dari teknologi, mereka sudah semangat sekali kalau mempelajari teknologi ya Pak ya. Kemudian yang kedua, kalau di RSBI itu saya mengajar bilingual Pak. Nah, bilingual, 2 bahasa. Ya awalnya mereka nggak bisa, lama-lama bisa untuk belajar bahasa Inggris dengan matematika. Kalau anak di sini dikasih bilingual gitu, ya wis harus, ya itu lagi kita harus merangkul. Sebagai guru di daerah, Eka tak menyerah. Ia terus beradaptasi baik dalam melakukan pendekatan dengan siswa secara personal maupun penyediaan materi pelajaran. Kan pada dasarnya merdeka kurikulum merdeka itu kan kita mengajar, guru diminta untuk mengajar atau mempelajari sesuatu kepada anak sesuai kebutuhan dan minatnya anak. Selain persoalan budaya dan sosial ekonomi, kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan jaringan internet yang justru menjadi penunjang utama kegiatan belajar secara digital di sekolah. Nah, kekurangannya wifi. Iya, ya wifi-nya sekarang nggak bisa itu sekarang. Tapi sudah terpasang. Ya saya harap ada bantuan gratis. Selama ini pakai hotspotnya guru. Ya harapan saya Pak, di SMP 3 Omben ini, ya SMP 3 Omben mendapatkan bantuan ya wifi gratis. Terlebih, saat ini SMPN 3 Omben sedang mengejar tahapan untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka sepenuhnya yang ditargetkan bisa dilakukan secara utuh pada 2024. Di sekolahan kami sebenarnya kita belum menerapkan kurikulum merdeka secara full Pak. Kita ini masih, kan kurikulum merdeka ada 3, mandiri belajar, mandiri berubah, sama mandiri berbagi. Nah kita itu mohon maaf Pak masih mandiri belajar. Sementara itu, Kepala Sekolah Muawanah pernah mengikuti BIMTEK sebagai perwakilan dari sekolah penerima manfaat internet dari Bakti Kominfo saat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Sokobana Sampang. Ia menyebut sekolah itu mendapat bantuan akses internet dari Bakti Kominfo pada Oktober 2019 karena berada di lokasi berkategori 3T atau pelosok. Maka ketika berpindah tugas ke SMP Negeri 3 Omben yang belum mendapatkan akses internet gratis, Muawanah secara pribadi menyediakan layanan internet demi bisa melanjutkan kegiatan belajar secara digital walaupun terhambat dari segi anggaran. Karena saya berangkat itu ikut BIMTEK-nya itu kan bukan dari SMP 3 Pak, dari SMP 2 Sokobana. Ya. Kebetulan daerah Sokobana itu lebih pelosok lagi dari sini. Cuman kelebihannya di sana itu kan sudah dapat bantuan dari Kominfo, internet gratis. Jadi enak pembelajarannya itu tidak mengeluarkan biaya untuk beli pulsa. Anak itu belajar maksimal menggunakan internet sepenuhnya. Karena sekolah tidak mampu membayar internet secara mandiri, terkadang kegiatan belajar pun terganggu yang tak jarang juga dikeluhkan oleh para siswa. Internetnya sudah enak dipakai tapi jaringan kadang tidak stabil.
kadang mati lampu. Kadang mati lampu. Pengennya internet ini berjalan dengan baik. Ada. Apa tuh? Sering kalau mau ujian gitu, mau mulai kadang mati lampu, terus sinyalnya jelek, itu kendalanya. Pengennya ke depannya gimana? Kedepannya pengen lebih baik lagi, itu sinyalnya itu lebih diperbagus. Meski masih ada sejumlah kendala dalam realisasi penyediaan akses internet di sekolah yang berada di Kabupaten Sampang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mengatakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kominfo berencana menyediakan layanan internet bagi sekolah demi meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Kabupaten Sampang. Memang sebagian karena faktor geografis ada keterlambatan atau dalam akses jaringan. Tetapi juga pemerintah daerah dalam hal ini sebenarnya sudah menyiapkan fasilitas internet di Kabupaten Sampang ini melalui Dinas Kominfo. Ya, hanya kita masih belum siap secara infrastruktur. Karena di beberapa titik ini perlu ada satu infrastruktur yang harus kita siapkan, antena yang bisa untuk menjangkau dari semua sekolah yang ada di wilayah 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang itu. Jadi nanti kita tetap berkolaborasi dengan Dinas Kominfo bagaimana kedepannya ini jaringan internet yang ada di Kabupaten Sampang ini bisa dinikmati juga di satuan-satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang ini. Muawanah bersama para guru lainnya pun akhirnya secara swadaya menggunakan jaringan internet hotspot dari telepon pintar masing-masing ketika mengajar. Kalau saya itu pertama memang yang dibutuhkan itu internet. Karena itu merupakan sarana yang paling penting sehingga pembelajaran itu berjalan lancar tanpa kendala. Karena kalau menggunakan pulsa di sini kadang hilang, kadang enggak. Muawanah juga berharap nantinya bisa ada bantuan penyediaan jaringan internet baik dari pemerintah maupun donatur untuk sekolah. Selain itu, ketekunan para guru untuk terus beradaptasi, berkreasi, dan berinovasi dalam mengajar secara digital menjadi pekerjaan rumah. Mengingat belum semua guru mahir dalam menggunakan perangkat digital yang terus berkembang. Hal ini semata-mata bertujuan agar kegiatan belajar secara digital di desa bisa terus dilakukan dengan maksimal. Setelah pelatihan itu banyak ilmu yang bisa saya terapkan di sini ya, terutama kepada anak-anak tentang penggunaan teknologi terutama komputer dan internet. Di sektor pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana internet sangatlah krusial, terutama karena derasnya arus informasi berbasis digital yang hadir. Bagi sebagian masyarakat di perkotaan, tentu tak menjadi masalah untuk bisa menjalankan kegiatan belajar daring ataupun luring berbasis teknologi internet. Namun, hal tersebut tak berlaku bagi para siswa yang bersekolah di kawasan 3T atau daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. Masih terhubung dengan Pulau Jawa, tak berarti seluruh fasilitas dan kemampuan menggunakan perangkat tersebut telah dimiliki. SMP Negeri 3 Omben di Kabupaten Sampang, Madura juga mengalami hal itu dengan mayoritas siswa yang hanya mengandalkan gawai milik sekolah untuk belajar dengan teknologi internet. Muawanah selaku kepala sekolah sekaligus menjadi satu-satunya guru di sekolah tersebut yang pernah mengikuti BIMTEK Bakti Kominfo, terus mendorong para guru agar beradaptasi dan berkreasi dalam menyediakan bahan ajar dengan pendekatan digitalisasi meski ada keterbatasan. Semaksimal mungkin kalau saya itu menekan kepada Bapak Ibu guru yang ngajar, meskipun sarana kita terbatas tidak mencukupi, namun dibuat bukan jadwal, silahkan secara intern Bapak Ibu mapel masing-masing itu yang kira-kira membutuhkan komputer sebagai media,
itu langsung gantian dalam 1 minggu. Masing-masing mapel itu bukan merasakan Pak, wajib hukumnya kalau saya. Kenapa? Kasihan anak-anak seperti itu. Apalagi seperti matematika, seperti Bu Eka itu kan lulus guru penggerak angkatan 6, memang orangnya aktif di antara guru-guru, mungkin paling aktif Bu Eka itu sering menggunakan seperti Canva, terus pembelajaran menggunakan link. Tak hanya sampai di situ, tantangan selanjutnya yang harus dihadapi guru adalah membuat materi pelajaran yang dapat dimengerti dan menarik bagi para siswa, khususnya dalam kegiatan belajar menggunakan teknologi digital. Para guru pun akhirnya belajar membuat materi pelajaran dengan memanfaatkan sejumlah aplikasi dan bisa dengan mudah diberikan kepada siswa untuk dipelajari. Sebelum saya mensosialisasikan pada guru yang lain, saya sendiri belajar bagaimana sih membuat suatu konten sehingga bisa dinikmati anak-anak melalui tab tersebut. Nah, tentunya konten sederhana waktu itu dengan cara saya cuma nyuting di situ, terus saya kasihkan via WA. Eka Martina menjadi salah satu dari total 17 guru di SMPN 3 Omben yang terus beradaptasi dengan kegiatan mengajar berbasis digital. Hampir setiap hari, ia menyiapkan bahan ajar dengan memanfaatkan aplikasi seperti Canva dan YouTube sebagai media ajar. Dengan kata lain, secara tak langsung, para guru ini menjadi kreator konten dengan siswa sebagai penontonnya. Setelah pandemi itu membuat kita tambah semangat, Pak. Gimana sih? Awalnya kita itu yang lihat YouTube itu cuma lihat YouTube masak-masak. Kan kita terus habis itu membuat lihat YouTube pembelajaran gimana sih menjelaskan tapi ada wajahnya kita. Lah ternyata itu pakai Canva bisa. Nah, menjelaskan dengan kalau cuma PPT dijalankan dibuat MP4 video kan anak-anak bosan, nggak ada gurunya kan. Seakan-akan saya juga mendengar kalau di mana-mana itu bilang enak gurunya cuma nge-share materi, anak-anak suruh kalau di sini enggak. Sejumlah siswa pun mengaku senang dan cepat mengerti dengan pola ajar yang diterapkan para guru melalui konten digital. Ini kan kita lihat lagi belajar matematika dengan memanfaatkan perangkat digital ya. Ini lewat aplikasi apa? Itu pakai aplikasi itu. Kalau menurut Jay sendiri belajar dengan sistem perangkat digital seperti ini lebih mudah ditangkap nggak? Lebih mudah ditangkap. Dibandingin sama papan itu lebih enak mana? Dengan ini. Boleh tahu lagi belajar apa sih? Matematika pakai aplikasi YouTube. Pakai aplikasi YouTube ya. Nah, kalau menurut Maisur sendiri belajar dengan aplikasi YouTube ini gimana? Lebih cepat nangkep atau seperti apa sih? Lebih cepat mengerti, Pak. Sebagai guru yang juga menaungi bidang penerapan kurikulum, Eka Martina juga beberapa kali melakukan sesi sharing bersama guru lain di SMPN 3 Omben untuk bisa beradaptasi dan juga meningkatkan mutu kegiatan mengajar secara bersama-sama. Nah, terus dengan teman-teman saya beritahu seperti itu, saya sosialisasikan seperti itu dan teman-teman juga alhamdulillah bisa. Ya tidak 100% tapi mayoritas sudah bisa. Tak berbeda jauh dengan yang dilakukan di SMPN 3 Omben Sampang. Sekolah tempat Muawanah bertugas sebelumnya, yakni SMPN 2 Sokobana, masih terus melakukan adaptasi dan peningkatan keahlian guru untuk mengajar dengan pendekatan digital yang memanfaatkan internet. Figur wakil kepala sekolah sekaligus guru teknologi informasi dan komunikasi bernama Jun Saptoni menjadi kuncinya. Bersama Muawanah, Jun juga menjadi peserta BIMTEK yang diselenggarakan oleh Baktikominfo. Mendapat akses internet gratis dari Baktikominfo di tempatnya mengajar sejak 2019. Jun tentunya bisa langsung menerapkan ilmu yang didapat dari pengalaman mengikuti BIMTEK Baktikominfo. Setelah pelatihan itu, saya terapkan ke anak-anak bagaimana pembelajaran itu tidak hanya lewat buku, tapi bisa menggunakan komputer dengan internet. Dia bisa mencari materi tidak hanya lewat buku, tapi langsung saya searching ke Google atau ke YouTube.
Kemudian ke gurunya juga saya tularkan juga tentang pemanfaatan Canva untuk pembelajaran. Jadi nanti pada pembelajaran tidak hanya berdasarkan buku juga, tapi bisa menyampaikan materi lewat slideshow atau pakai presentasi dengan komputer pembuatannya lewat Canva. Gitu. Menjalankan kegiatan belajar dengan pendekatan digitalisasi, para siswa mengaku senang dan dapat memahami materi yang diberikan oleh guru mereka. Enak, bisa cari materi yang lebih lengkap dari buku. Oke. Lebih cepat ngerti nggak kalau di Mas? Lebih cepat ngerti. Sudah 3 tahun. Nah, Ya. pengalaman Ya enak, enak. karena lebih mudah untuk mencari apa yang di luar yang tidak bisa dicari. Bukan hanya para siswa, guru-guru pun termasuk Kepala SMPN 2 Sokobana ikut bersemangat untuk bisa mempelajari dan mengikuti perkembangan zaman dengan menerapkan cara mengajar yang dicontohkan oleh Jun Saptoni. Pembelajaran Canva ini ya bagi sekolah kami untuk guru-guru ya. Nanti dalam kegiatan pembelajarannya lebih berinovatif. Kemudian menyenangkan bagi siswanya sehingga nanti siswanya itu tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran itu. Seiring dengan adanya agenda percepatan transformasi digital nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui BLU Bakti Kominfo terus berusaha untuk bisa menutup titik kosong dengan menyediakan layanan jaringan internet seperti jaringan serat optik Palaparing yang searah dengan tujuan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024. Dengan kehadiran internet, khususnya di daerah pelosok Indonesia, tenaga pengajar juga mendapat tantangan baru untuk bisa memformulasikan model pengajaran gaya baru yang menarik dan bisa diterima oleh peserta didik di desa, yang juga menjadi generasi penerus bangsa yang harus memiliki bekal pengetahuan untuk terjun ke tengah masyarakat. Para guru berharap penerapan metode belajar berbasis teknologi internet bisa berdampak positif bagi siswa di pelosok negeri untuk bersaing dan bahkan sejajar secara kompetensi dengan siswa lain di Indonesia. Sebab guru yang berprestasi tentu akan melahirkan murid yang juga berprestasi. Terlebih dengan adanya kolaborasi bersama Bakti Kominfo yang turut menciptakan inklusivitas dalam pendidikan melalui pendekatan digitalisasi. Ya, saya berharap anak di sini ya Pak ya, anak di sini walaupun anak desa, tapi mereka juga bisa menjadi anak yang hebat. Jadi saya kepengen sekolah ini itu menjadi sekolah yang benar-benar mengeluarkan output yang baik, baik secara akhlaknya, secara kepribadiannya, bukan iptek saja, secara adabnya juga. Saya itu berharap jangan pernah minder. Mungkin orang sini bisa mengenal sekolah kita bukan karena lewat, tapi dari YouTube, misalnya TikTok seperti itu. Karena itu sangat memungkinkan. Kadang kan masyarakat tidak ada kerjaan lagi santai buka-buka, oh ya ini SMP 3, tahu kegiatan apa saja yang ada di sini.